itu dulunya adalah warung-warung yang berjajar namun sudah dibongkar. Di sebelah sana itu ada sebuah bangunan yang masih kokoh berdiri, yakni Resto Asep Strawberry. Villa-villa cottage di area PTPN yang di HGU 294. Itu ratusan villa di sana karena meliputi 2 kecamatan. Ini sebenarnya lahan biasa kebun teh tadinya, sekarang jadi kritis. Kita terperangkap di Giant Mega Bekasi. Jebol airnya jebol. Ngeri banget. Banjir terus datang dan pergi di wilayah Jabodetabek. Namun, banjir yang menyerbu sejak Senin malam 3 Maret pekan lalu menjadi banjir terparah di Bekasi sejak tahun 2020. Banjir setinggi 5 meter melumpuhkan 11 kecamatan di kota dan kabupaten Bekasi. Lebih dari 100.000 jiwa kehilangan sebagian harta dan bendanya. Sehari sebelumnya, Minggu malam 2 Maret, banjir juga menerjang kawasan Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor. Diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak sore, aliran Sungai Ciliwung meluap tak terbendung lagi. Lebih dari 400 jiwa terdampak banjir bandang Cisarua. Hingga kini, banjir juga masih mengenangi sebagian wilayah Jakarta. Di beberapa wilayah, debit air Sungai Ciliwung melimpas ke daratan. Jelas tidak ada asap kalau tidak ada api. Banjir yang melanda sebagian Jabodetabek di pekan pertama Maret ini disebut sebagai kiriman dari Puncak Bogor. Kawasan Puncak Bogor dianggap sebagai biang kerok. Curah hujan tinggi kerap dijadikan kambing hitam banjir yang datang dan pergi tanpa permisi. Padahal sebenarnya kita sendiri yang lalai dan abai menjaga lingkungan tempat berpijak. Ini adalah ulang kedua yang dipasang Atas nama leluhur. Disegel dan dibongkar. Bayangin ya, kalau puncak kawasan paling tinggi ini di Jawa Barat, ini Gunung Pangrango kan. Pangrango Taman Nasional, kawasan lindung, paling rendah kawasan perkebunan. Saudara bayangin kalau puncak jadi gini. Apa enggak itu Bogor, kemudian Bekasi, Kerawang, Lulu Lantak. Dan ini kalau nggak salah lahan kritis ya, Pak Dedi? Iya. Lahan kritis yang dibangun tempat wisata. Ini kritisnya itu sekarang, Pak. Oke. Ya, ini sebenarnya lahan biasa kebun teh tadinya, sekarang jadi Oke. kritis. Karena pembangunan ya? Ya. Izin Pak, kita pasang pelang lagi. Biang kerok penyebab banjir Jabodetabek adalah masifnya alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor. Hingga akhirnya pemerintah Jawa Barat menginisiasi penyegelan dan pembongkaran. Salah satu yang disegel dan dibongkar adalah tempat wisata Hibiscus Fantasy Park. Sekarang sedang berlangsung pembongkaran di Hibiscus Fantasy Park di Puncak Bogor, Jawa Barat. Kita lihat ini diawali dengan penyegelan, lalu diinstruksikan agar bangunan-bangunan yang ada di Hibiscus Fantasy Park ini untuk dibongkar seluruhnya karena menyalahi aturan. Nah,
aturan apa yang disalahi? Karena sebenarnya peruntukan lahan yang digunakan untuk Hibis Fantasy Park ini seharusnya hanya 4.800 meter persegi. Namun kenyataannya justru malah diperluas hingga menjadi 15.000 meter persegi. Ini tentunya tidak sesuai dengan aturan. Nah, tim Realitas menelusuri langsung kawasan ini. Memang jika dilihat sekilas ini sudah digunakan sejak dibuka secara resmi. Wahana-wahana yang ada di sini ini juga sudah beroperasi. Kita lihat ada beberapa wahana di sana dan bahkan di sebelah sana itu ada beberapa bangunan setengah jadi. Artinya jika tidak diinstruksikan pembongkaran, tentu ini pembangunan akan jalan terus di atas lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan ini. Dan perluasan serta alih fungsi lahan inilah yang diduga kuat menjadi penyebab dari banjir besar yang terjadi di Kampung Pensiun terletak tidak jauh dari sini yang terjadi pada 3 Maret lalu. Hibis Fantasy Park dibangun oleh PT Jasa dan Kepariwisataan Jawa Barat atau PT Jaswita yang merupakan badan usaha milik daerah yang 100% sahamnya milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kawasan wisata seluas 1,5 hektar ini dibangun di atas lahan PT Perkebunan Nusantara 8. Meski baru dioperasikan Desember 2024 lalu, namun pemanfaatan kawasan ini sudah diteken tahun 2022 lalu melalui sistem kerjasama operasional atau KSO dengan PT PN 8. Perizinan dan amdalnya juga sudah diurus jauh-jauh hari. Namun celakanya, di tengah perjalanan pembangunannya tidak sesuai perizinan. Sungguh ironis, rasa-rasanya hampir tidak masuk nalar selama 6 bulan terakhir pihak Hibis Fantasy Park leluasa terus membangun namun tidak ada mata pengawasan yang melirik sedikit pun. Padahal lokasi Hibis Fantasy Park ini cukup strategis alias mencolok mata di Jalan Raya Puncak Bogor. Tidak kurang dari 33 tempat wisata dan bangunan di kawasan Puncak akan disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Namun ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar publik. Mengapa baru sekarang dilakukan dan mengapa pula dulu perizinannya diloloskan? Sebaran villa yang ada di kami itu yang memang seluruhnya hampir di 500-600 villa. Ya. Di titik saya berdiri ini dulu dikenal dengan nama Warpat. Nah, di sepanjang jalan itu dulunya adalah warung-warung yang berjajar namun sudah dibongkar. Namun di sebelah sana itu ada sebuah bangunan yang masih kokoh berdiri, yakni Resto Asep Strawberry. Seharusnya resto itu yang dulunya merupakan bekas lahan Resto Rindu Alam sudah dikembalikan ke kawasan penghijauan. Karena PT Jaswita sudah didenda 50 juta rupiah di pengadilan. Apalagi Resto Asep Strawberry ini masuk dalam daftar salah satu dari 196 bangunan liar yang harus dibongkar oleh Pemkab Bogor. Ini tentunya menjadi tanda tanya besar akan pembongkaran bangunan liar oleh Pemkab Bogor yang dinilai tebang pilih. Rencananya CV Astro Putri Berry juga akan membangun kawasan ekowisata edukasi di belakang restonya. Warga Kampung Naringgul yang berada di kawasan tersebut bahkan sudah diberi surat peringatan untuk segera angkat kaki. Kalau untuk KSO dari Candi Suku emang iya ada. Untuk dibikin wisata
Memang ada itu. Itu datang ke sini mengajukan proposal atau gimana? Kalau untuk datang ke sini dia tidak mendatangi warga, langsung dia cuma langsung pakai drone, langsung foto-foto lokasi gitu. Nggak ada sosialisasi ke masyarakat, nggak ada. Dari mana Mas tahu kalau itu KSO rencananya? Karena udah ada site plan-nya. Site plan-nya Mas tahu dari? Dari teman-teman lah udah menyebar. Karena kan ini Kampung Daringgul akan dijadikan seperti ini wisata gitu. Akan dijadikan seperti apa kalau dari site plan-nya itu? Wisata apa? Wisata kalau dulu sih bilangnya wisata tanaman buah gitu. Ternyata pas waktu itu jadi cafe resort gitu. Jadi cafe dan resort. Resort gitu ya. Oke. Artinya akan menjadi bangunan ya? Iya, bangunan. Kasat mata terlihat, kawasan Puncak Bogor kini memang terus bersolek. Fasilitas dan akomodasi wisata dengan mudah ditemukan di sana-sini. Maklum saja, kawasan Puncak menjadi destinasi wisata akhir pekan yang paling diminati warga sekitaran Jakarta dan Jawa Barat. Menurut Open Data Kabupaten Bogor di tahun 2023 saja, sudah terdapat 124 unit hotel dan 511 unit akomodasi lain berupa penginapan, villa, dan sejenisnya. Jumlah akomodasi terbanyak terkonsentrasi di Kecamatan Cisarua dan Megamendung yang merupakan kawasan Puncak Bogor. Sebarannya bahkan mencapai 74% dari jumlah total sekabupaten Bogor. Sangat patut diyakini, jumlah villa di Puncak Bogor angkanya mencapai ribuan unit, jauh melebihi yang terdata. Sebab di wilayah Desa Tugu Utara saja jumlahnya mencapai 500-an unit. Villa-villa ini berdiri di lahan warga maupun di hutan dan lahan milik negara. Di kami itu memang villa itu kan sebenarnya sebaran villa yang ada di kami itu yang memang seluruhnya hampir di 500-600 villa. Ya, ada kurang-kurang lebih itu. Tapi seluruhnya pun memang ada yang berdiri di atas tanah milik, tanah sertifikat, hak milik. Ada sebagian yang memang berdiri di atas tanah negara yang sudah bersertifikat dan ada juga yang sudah ber-IMB. Gitu. Kami ingin konfirmasi apakah betul atau tidak ada yang seperti itu? Enggak ada. Kalaupun memang sudah sertifikat misalkan ya, alurnya memang objeknya sudah sertifikat, itu kami hanya merekomendasi saja. Dia mengajukan izin ke Pemda Kabupaten Bogor, dan di situ ada izin lingkungan salah satunya yang ditandatangan oleh warga masyarakat sekitar dengan diketahui RT RW, dan kepala desa hanya merekomendasi. Nanti kan proses perizinannya nanti di Pemda Kabupaten Bogor, secara teknis dikaji di sana. Kami sudah tiba di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua di Puncak Bogor, Jawa Barat. Nah, di sini ini total ada 4 lokasi villa yang berada dalam pengawasan bersama antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR BPN, karena villa-villa ini berdiri di kawasan hutan produktif. Ini adalah salah satunya, bernama Villa Cemara. Di antara 4 yang lain ini adalah salah satunya. Kita bisa lihat di situ ada papan yang menunjukkan bahwa villa ini berada di bawah pengawasan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia ini bersama dengan Kementerian ATR BPN. Di situ dituliskan bahwa area ini masuk dalam kawasan hutan dan dalam pengawasan. Artinya terkait dengan perizinan dan juga status ini masih berada dalam evaluasi. Kalau kita lihat sekilas ya, di sekitar sini kami bisa menggambarkan secara kasat mata saja, ini berada di kawasan hutan. Ini terlihat sekali, terlihat di situ ini merupakan lereng pegunungan, dan memang disebutkan alasan penyegelan karena ini berada di kawasan hutan produktif. Begitu pula tadi kami juga sempat mendatangi satu lagi, Villa Sipor Afrika. Di situ juga tidak jauh berada dari sini, sekitar 100 meter, itu juga terlihat sekali berada tepat berbatasan dengan kawasan hutan. Salah satu villa lain yang juga berada dalam status pengawasan oleh Kementerian Kehutanan bersama dengan Kementerian ATR BPN ini adalah Villa Sipor Afrika.
Nah, memang tadi sepanjang jalan tim realitas ke sini, ini sepanjang jalan itu dipenuhi oleh villa-villa. Kalau memang pernyataan dari warga lokal yang kami temui yang juga merupakan aktivis, banyak dari villa-villa tersebut yang sebenarnya perizinannya masih dipertanyakan, apakah itu merupakan tanah garapan atau statusnya masih harus dievaluasi terlebih dahulu karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Di dalam saya melihat ada 2 buah motor yang diparkir dan tadi saya sempat melihat ada 1 orang yang keluar namun kemudian masuk lagi. Saya tidak tahu apakah itu penjaga dari villa ini atau mungkin pihak pengelola. Namun yang jelas villa-villa yang berada dalam status di bawah pengawasan semuanya sepi. Tidak ada aktivitas yang terlihat di villa-villa tersebut. Penertiban villa di Puncak Bogor sebenarnya sudah bolak-balik dilakukan. Setiap kali banjir 5 tahunan melanda Jabodetabek, saat itu juga Pemkab getol bongkar-bongkar. Namun rupanya patah satu tumbuh 1000. Keberadaan villa dan bangunan liar dan ilegal di Puncak tak pernah ada habisnya. Pengawasan yang mandul dan penegakan hukum yang setengah hati memicu bencana datang silih berganti. Villa-villa cottage di area PTPN yang di HGU 294. Itu ratusan villa di sana karena meliputi 2 kecamatan. Kawasan Puncak selama ini dikenal publik dengan keindahan alamnya. Kesohor sebagai daerah wisata pegunungan yang menawan menjadi destinasi andalan bagi warga di sekitar Jakarta dan Jawa Barat. Di setiap masa liburan, wisatawan tumpah ruah menyerbu kawasan Puncak. Di balik masifnya pembukaan destinasi wisata dan akomodasi wisata di Puncak Bogor, ternyata mengorbankan tata ruang dan lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup menyebut, hingga Maret 2025, alih fungsi lahan di Puncak Bogor mencapai 2.065 hektar. Salah satu pemicu alih fungsi lahan yang terus disorot adalah PT Perkebunan Nusantara 8 yang menaungi kawasan perkebunan Gunung Mas seluas 1.623 hektar. Awal 2024 lalu, 33 KSO PTPN 8 perwakilan Gunung Mas disoal oleh Karukunan Wargi Puncak. Dengan asumsi rata-rata lahan per KSO 10 hektar, maka sedikitnya ada 330 hektar lahan yang dialih fungsikan. Barbar di sini dalam pengertian sudah tidak lagi melihat tegakkan daerah-daerah yang rawan terhadap kebencanaan. Sehingga kami menyebutnya barbar. Yang paling banyak menjadi tempat-tempat destinasi wisata baru. Yang bermunculannya dalam kurun waktu 5 tahun ini saja. Ada Pinus Eco Park, Pakis Hill, ada Bobo Cabin, ada agrowisata Gunung Mas, ada rest area yang memakan lahan, ada Kentring Manik, belum lagi beberapa villa-villa cottage di area PTPN yang di HGU 294. Itu ratusan villa di sana karena meliputi 2 kecamatan. Salah satu contoh yang dimana alih fungsi lahan terjadi benar-benar di depan mata lah. Secara kasat mata kita bisa melihat secara langsung. Karena ini diberikan izin dan dibuka pada saat pembongkaran sedang masif di wilayah Puncak ini berkaitan dengan pedagang-pedagang kaki lima. Sementara ini yang jelas-jelas dibuat di kebun teh gitu. Ini dibiarkan dan diberikan izin. Jadi tadinya bangunan ini ya itu semuanya kebun teh. Iya betul. Dan kalau bisa kita telusuri dari dalam agronya sendiri, ini tembus bisa langsung berbatasan langsung dengan rest area Gunung Mas. Semua main salah-salahan. Siapa yang mau salah? Kamu nggak ngingetin, kamu nggak ini. Tapi kita sudah mencoba. Itu yang terjadi selama ini ya? Yes.
Kami baru saja berusaha untuk meminta keterangan dari pihak PTPN 1 Regional 2 yang berkantor di kawasan Gunung Mas di Puncak. Mereka memang tidak bersedia untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan kerjasama operasional atau KSO seperti yang sedang diawasi, seperti di Hibis Park dan juga Eager Adventureland, karena perjanjian itu dibuat dengan pihak pusat, yakni di Bandung. Meski demikian, mereka mengakui bahwa upaya okupansi itu yang dilakukan oleh pihak lain masih terus terjadi. Ini terutama di kawasan Megamendung dan juga Kopo, bahkan tadi dinyatakan oleh salah satu stafnya, ini luasnya bisa mencapai 100 hektar. Nah, lahan-lahan yang diserobot inilah yang berkontribusi terhadap berkurangnya resapan air. Di sisi lain mereka juga sebenarnya sudah ada upaya-upaya untuk menertibkan. Namun ternyata pada saat berada di lapangan ini menemui berbagai upaya perlawanan atau resistensi. Mulai dari pencopotan pelang-pelang penyegelan, yang tadi bahkan juga diceritakan langsung oleh staf, berbagai upaya yang dilakukan untuk mengintimidasi mereka yang berusaha untuk menertibkan wilayah-wilayah tersebut. Kawasan wisata yang menyedot begitu banyak pengunjung dan menyumbang pendapatan daerah ternyata menyimpan kisah miris. Bumi yang dieksploitasi habis-habisan hingga menyisakan nestapa. Bencana datang dan pergi mengintai setiap waktu. Kami melihat ada penyusutan kawasan lindung di kawasan Puncak Bogor. Jadi yang tadinya kawasan lindung itu tentunya tidak bisa dibangun atau tidak boleh ada pembangunan di dalam kawasan lindung tersebut, kemudian diubah melalui RT/RW, yang kemudian sekarang kita lihat masifnya pembangunan di Puncak Bogor itu begitu luas begitu ya, sehingga kita tidak bisa mengenali bahwa ini adalah kawasan Puncak Bogor. Menjadi akumulasi yang sangat masif ketika daerah-daerah resapan air ini seperti hutan, tutupan hijau begitu ya, dikonversi menjadi villa, objek wisata, rest area, lahan-lahan terbangun lainnya, sehingga kemampuan untuk mengkonservasi dan menyimpan air menjadi sangat rendah. Akhirnya ketika hujan tinggi, run off tinggi, kemudian langsung dibuang ke sungai dan terakumulasi di daerah hilir gitu. Faktanya hilangnya kawasan hutan atau deforestasi di daerah aliran sungai atau Das Ciliwung ini sudah sangat mengkhawatirkan. Karena dalam kurun waktu 16 tahun terakhir, yakni dari tahun 2000 hingga 2016, wilayah tutupan hutan di kawasan Ciliwung ini hanya mencapai 12,22%. Padahal sesuai dengan aturan undang-undang, tutupan hutan itu minimal adalah 30%. Nah sayangnya, Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 ini sudah dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Sekarang kita merasakan sendiri akibatnya. Alam menjadi murka gara-gara tata ruang digadai. Metro TV